Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 12, pada pertemuan sejarah Indonesia kali ini, kita memasuki bab kelima, Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia Masa Reformasi yang berlangsung tahun 1998 hingga sekarang. Nah, pada bab kelima, subbab pertama, kita membahas mengenai masa akhir Orde Baru, di mana pada masa akhir Orde Baru dimulai dengan adanya krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997, di mana krisis moneter tersebut berakibat pada terguncangnya nilai tukar mata uang negara-negara Asia, termasuk negara Indonesia. Di Indonesia sendiri, nilai tukar rupiah itu merosot mencapai Rp2.500 per US dollar. Nah, dengan adanya hal seperti ini, upaya yang dilakukan oleh Presiden Soeharto kala itu dengan cara meminta bantuan dari IMF atau International Monetary Fund, di mana IMF memberikan syarat untuk pemerintah Indonesia harus melakukan perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan tersebut yaitu menghentikan subsidi dan penutupan 16 bank swasta di Indonesia. Tetapi, apa hasilnya? Hasilnya, nilai tukar rupiah terus mengalami kemerosotan mencapai Rp17.000 per US dollar. Kemudian jatuhnya bursa saham Jakarta dan bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar Indonesia. Sehingga ketika perusahaan-perusahaan besar Indonesia bangkrut, imbasnya terhadap PHK besar-besaran kala itu. Sementara itu, sesuai dengan hasil pemilu ke-6 yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1997, Golkar memperoleh suara 74,5%. Itu artinya pemilu ke-6 dimenangkan oleh Golkar. Perhatian tercurah pada sidang umum MPR yang dilaksanakan pada Maret 1998. Sidang tersebut beragendakan memilih presiden dan wakil presiden. Dan hasilnya, Soeharto terpilih kembali yang ketujuh kalinya sebagai presiden dan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Dalam beberapa minggu setelah terpilihnya kembali Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, kekuatan oposisi yang sejak lama dibatasi mulai muncul ke permukaan. Kemudian, meningkatnya kecaman kepada presiden yang ditandai lahirnya gerakan mahasiswa. Demonstrasi mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia yang menuntut reformasi politik dan ekonomi dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Kemudian, di tengah maraknya aksi protes mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya, pada tanggal 4 Mei 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Kebijakan yang diambil pemerintah bertentangan dengan tuntutan yang berkembang saat itu, sehingga naiknya harga BBM dan tarif dasar listrik semakin memicu gerakan massa. Karena kebijakan tersebut berdampak pula pada naiknya biaya angkutan dan barang kebutuhan lainnya. Dalam kondisi negara yang sedang mengalami krisis, Presiden Soeharto pada tanggal 9 Mei 1998 berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri konferensi G15. 2. Tuntutan dan agenda reformasi. Apa itu arti dari reformasi? Nah, ini dia arti dari reformasi, yaitu gerakan untuk mengubah bentuk atau perilaku suatu tatanan
karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, di sini tadi sudah Ibu jelaskan ada aksi demonstrasi dari mahasiswa. Aksi demonstrasi dari mahasiswa tersebut disebut gerakan reformasi. Nah, apa saja agenda dari gerakan reformasi itu? Ada 6. 1. Suksesi kepemimpinan nasional. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pemberantasan KKN. 4. Penghapusan dui fungsi ABRI. 5. Penegakan supremasi hukum. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan otonomi daerah. Nah, berikut adalah gambar aksi mahasiswa yang sedang menduduki gedung MPR DPR pada tahun 1998. Nah, betapa banyaknya mahasiswa yang turun untuk ikut berdemonstrasi pada masa itu. Nah, di sini ada beberapa peristiwa penting selama gerakan reformasi yang memuncak tahun 1998. Pertama itu diawali ketika tanggal 12 Mei 1998, di mana ada 4 mahasiswa Trisakti tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Bahkan semakin meluas, para demonstran mulai menduduki gedung-gedung pemerintahan pusat dan daerah. Ratusan ribu mahasiswa mendatangi gedung-gedung DPR, MPR agar pemerintah mengambil sikap yang tegas. Dan akhirnya, pada tanggal 20 Mei 1998, Ketua MPR DPR Harmoko meminta Soeharto mengundurkan diri bersama dengan 11 Menteri Kabinet Pembangunan 7. Kemudian pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Soeharto kemudian digantikan B.J. Habibie. Nah, sejak saat itu berakhirlah era Orde Baru selama 32 tahun. Indonesia memasuki sebuah era baru yang kemudian dikenal sebagai masa reformasi. Demikianlah materi tentang berakhirnya masa Orde Baru. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Setelah menyimak penjelasan Ibu barusan, silakan jawab pertanyaan berikut dan kerjakan pada kertas lembar untuk kemudian nanti dikumpulkan. Boleh pertanyaannya di screenshot untuk memudahkan kalian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.